Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah Bimbingan Rohani Pasien. Kali ini kita akan membahas tentang sikap seseorang ketika sakit. Akan tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah, apa yang kita pelajari hari ini dapat diberikan kemudahan dan juga menjadikan ilmu yang berkah, barokah, dan manfaat untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Alaniah Al-Fatihah. Terima kasih. Kita langsung saja membahas tema kita pekan ini, yaitu sikap seseorang ketika sakit. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apapun yang berkaitan dengan sikap dari seorang pasien, kita awali dengan pendahuluan. Pendahuluannya yaitu setiap individu pernah mengalami sakit. Tentu saja ya, kita dan semua orang yang ada di dunia ini pernah mengalami sakit. Dalam merespon kondisi tersebut, tentu saja setiap individu berbeda. Respon yang diberikan seseorang sedang sakit dapat berupa sikap positif maupun negatif. Lalu, apa itu sikap? Sikap dapat diartikan secara umum yaitu sebagai suatu prediktor utama dalam membentuk perilaku. Jadi, perilaku yang terbentuk awalnya dari sikap. Berupa apa sikap itu? Respon kognitif dan perasaan tentang suatu objek atau lingkungan yang ada. Nah, jadi berkaitan dengan corak berpikir dan juga rasa yang terbentuk dalam merespon suatu objek atau lingkungan. Lalu, apa itu sikap menurut ahli? Di sini kita akan tentang sikap menurut Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat mengungkapkan sikap merupakan suatu kecenderungan setiap individu dalam mereaksi suatu hal atau objek, baik berupa perasaan ataupun suatu pemikiran yang diwujudkan dalam tindakan. Jadi, awal dari suatu tindakan yang dilakukan oleh individu berupa sikap dulu. Jadi, prosesnya diawali sikap yang kemudian berkembang menjadi tindakan. Oke, lanjut. Sikap dapat diwujudkan sebagai suatu motivasi dalam diri dalam mereaksi suatu hal. Nah, sikap ini merupakan motivasi. Jadi, sikap berkaitan dengan berbagai hal yang mendukung individu tersebut. Nah, motivasi ini berkaitan dengan kebutuhan si individu. Kemudian, sikap kadangkala berkaitan dengan sesuatu bentuk evaluasi. Nah, baik buruk, apakah yang saya lakukan ini baik? Ataukah yang saya lakukan itu buruk? Sikapnya bagaimana? Oh, sikapnya, responnya banyak yang tidak suka, berarti sikap saya tidak baik. Kalau banyak yang suka, berarti sikap saya berarti baik. Nah, itu. Kemudian, sikap dapat lahir dari pengaruh lingkungan. Jadi, sikap berkembang berdasarkan
pengaruh dari lingkungan. Gitu, menurut Jalaluddin Rahmat. Lalu, apa sajakah struktur sikap? Nah, struktur sikap menurut siapakah? Menurut Saifuddin Azwar tahun 1988, sikap strukturnya dibagi menjadi 3 macam berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan juga konatif. Kalau kognitif, sikap itu berkaitan dengan persepsi atau pandangan. Nah, pandangan ini dapat berupa keyakinan. Apa yang diyakini? Nah, hal-hal yang diyakini nanti kita akan membahasnya di slide berikutnya tentang faktor yang mempengaruhi sikap. Oke, lanjut. Afektif, rasa, reaksi emosional, baik itu positif maupun negatif. Suka, tidak suka, baik, tidak baik, kemudian terpuji ataupun tercela, itu reaksi emosional. Kemudian konatif. Setelah kognitif yang berupa pandangan atau keyakinan yang mewujudkan afektif atau rasa, ya toh, kemudian konatif diwujudkan dalam bentuk tindakan. Jadi respon atau wujud dari sikap berupa suatu tindakan. Jadi wujud realnya itu tindakan. Kalau memang masih dalam bentuk ide ataupun feel atau hanya bentuk pola pikir yang akan memotivasi tindakan, itu namanya sikap. Lanjut ya. Lalu, apakah ciri-ciri sikap itu? Nah, sikap di sini dicirikan sebagai satu, bukan bawaan individu sejak lahir. Jadi, sikap itu tidak seperti temperamen. Kalau temperamen berarti bawaan atau herediter. Herediter yang berkaitan dengan determinasi unsur yang mendominasi tubuh, misalnya ada darah, ada limfa, ada lendir, dan macam-macam. Nah, kalau sikap itu bukan bawaan lahir. Ada sikap pemarah, itu bukan sikap, tapi temperamen atau bentuk personality. Ngoten. Tapi kalau sikap bukan bawaan sejak lahir. Mosok bawaan jelek gitu, terus sikapnya jelek gitu, bukan bawaan, tapi pengaruh-pengaruh dari lingkungan ataupun hasil pembelajaran. Kemudian dapat berubah karena manusia itu berdinamika. Perubahan-perubahan yang terjadi berasal dari pendidikan misalnya, kemudian pengalaman dan macam-macam, itu yang mampu merubah sikap, karena tadi sikap itu berkaitan dengan pola pikir dan rasa yang wujudkan dalam bentuk perilaku. Kemudian dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman ini berkaitan dengan pengalaman individu maupun sosial. Pengalaman individu itu berkaitan dengan pendidikan. Kalau pengalaman sosial berkaitan dengan interaksi dengan manusia yang lainnya. Lanjut, berkaitan dengan rasa dan motivasi. Motivasi ini dikaitkan dengan kebutuhan manusia. Ingat, kebutuhan yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya, yaitu berbagai macam kebutuhan manusia. Baik itu yang awal berupa fisiologi sampai aktualisasi diri. Ayo diingat tentang kebutuhan, teori kebutuhan manusia menurut ahli humanistik, yaitu siapa? Abraham Maslow. Dibuka kembali. Selanjutnya yaitu faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi sikap yang terbentuk?
dalam diri manusia. Yang pertama, pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini berkaitan dengan banyak hal. Pengalaman-pengalaman yang memang dipelajari dari lingkungannya, baik itu pola asuh, kemudian hasil interaksi dengan manusia yang lain, kemudian apalagi banyak ya. Kemudian pengaruh orang yang dianggap penting. Biasanya ini orang-orang yang memang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan orang tersebut. Jadi si A mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, berpengalaman atau profesi yang memang menunjang, kemudian yang lain-lain, kemudian akan memberi pengaruh atau beberapa informasi kepada si B, maka sikap si B mampu berubah sesuai dengan arahan atau petunjuk dari si A tadi. Selanjutnya budaya. Nah, budaya-budaya ini baik memang budaya yang terbentuk dari lingkungan sekitar ataupun budaya asing yang diakulturasi oleh individu atau kelompoknya. Itu budaya. Kemudian media massa. Media massa banyak ya sekarang ya, baik itu cetak maupun elektronik ataupun maya. Kemudian pendidikan dan emosional. Kita lanjutkan. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan sikap? Nah, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia itu berdinamika. Nah, karena adanya faktor-faktor tadi loh, ada pengalaman, ada pengaruh dari orang-orang yang memang dianggap penting, kemudian budaya, pendidikan, emosional, dan macam-macam. Nah, itu dibagi menjadi dua macam. Nah, kelompok besar internal dan kelompok besar eksternal. Kalau internal berarti berasal dari dalam diri, misalnya pendidikan atau pengalaman individu. Nah, itu internal. Kemudian eksternal yang berasal dari lingkungan di sekitar, misalnya pengaruh dari orang yang dianggap penting, kemudian budaya, kemudian apalagi, nah macam-macam ya. Internal tadi ada kaitannya dengan emosi diri dan macam-macam. Pokoknya internal itu yang berasal dari dalam diri, dorongan-dorongan yang tadi kaitannya dengan kebutuhan dan juga emosionalnya. Kemudian kalau eksternal berarti pengaruh dari lingkungan di sekitarnya, baik itu orang lain maupun budaya yang ada di kelompoknya masing-masing. Lanjutnya, bagaimana tingkatan sikap si pasien? Karena kan ini berkaitan dengan bimbingan rohani pasien. Tentu saja ada tingkatan sikap yang ada di dalam diri si pasien. Yang pertama tingkatannya menerima. Menerima berarti memperhatikan stimulus dari objek. Nah, tubuhnya mereaksi, maka tubuh itu menerima. Menerima, dia merespon dengan baik. Kemudian merespon setelah dia menerima atau memperhatikan stimulus dari objek, misalnya panas, dingin, demam, dan macam-macam, itu menerima karena kondisi tubuhnya menerima. Nah, kemudian merespon, melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu ini berupa penerimaan dengan melanjutkan treatment ataupun menolak dengan mengabaikan. Nah, saat dia itu merespon positif atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penyembuhannya, maka dilanjutkan menghargai atau mendiskusikan dengan pihak yang lainnya. Kan tetapi saat merespon berupa negatif, hal-hal yang berkaitan dengan respon negatif, maka dia menolak, cenderung tidak melakukan diskusi, melainkan mengabaikan. Kita hal-hal yang positif saja ya, yaitu menghargai, mendiskusikan dengan pihak lain. Siapakah itu? Baik itu tim medis maupun orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya.
Kemudian selanjutnya setelah mendiskusikan dalam lingkup ini tingkatan menghargai, kemudian bertanggung jawab, menanggung semua resiko baik itu resiko positif maupun negatif. Jadi setelah memang dia menerima, merespon, menghargai, maka dia bertanggung jawab menerima resiko dari berbagai treatment yang telah dilakukan untuk menunjang kesehatannya, baik itu nanti hasilnya memang memberikan hasil sembuh secara total tanpa adanya kecacatan, ya kan? Ataupun sembuh dengan kecacatan, ataupun yang paling fatal, yaitu tidak terselamatkan. Itu tingkatan sikap pasien. Lalu, bagaimanakah saat seorang mukmin, ya toh, mendapatkan musibah berupa sakit, sikapnya bagaimana? Nah, sikapnya yang pertama berikhtiar. Ikhtiarnya itu berupa tawakal atau lebih mendekatkan diri, menganggap semua penyakit itu bagian dari perjalanan hidupnya, bagian dari bentuk kasih sayang, bentuk dari teguran saat dia melakukan kesalahan ataupun yang lain. Ikhtiar-ikhtiar ini banyak sekali ya, baik itu melakukan pengobatan ataupun bentuk yang lainnya. Yang kedua, yaitu melakukan atau mematuhi petunjuk dari tim medis. Nah, ini bagian dari berikhtiar tadi, melakukan pengobatan. Yang ketiga, tidak putus asa. Nah, saat memang melakukan pengobatan seorang pasien, ya, hendaknya memang tidak berputus asa. Andai kata di tim medis, di pelayanan kesehatan A memang tidak memberikan hasil, maka berlanjut ke pengobatan B, ke C, dan lainnya. Nah, itu bentuk-bentuk dari berikhtiar. Nah, kemudian sabar dan ikhlas menghadapi musibah. Sabar ini berarti menarik kesimpulan atau menarik hikmah yang lebih positif. Kesimpulannya bukan negatif. Oh, ini karena saya mendapatkan azab dari Allah, bukan. Tapi sabar dan ikhlas ini berarti lebih membentuk pola-pola pikir yang lebih positif, mengambil hikmah yang positif di balik segala sesuatu yang menimpanya. Apa itu tadi? Yaitu berupa sakit itu. Kemudian yang selanjutnya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bentuk pendekatan diri itu macam-macam ya. Yang pertama, mensyukuri nikmat yang sebelumnya saat dia sebelum sakit, itu bentuk pendekatan diri. Kemudian lanjutkan lebih mengingat lebih mengingat Allah dalam bentuk zikir dan juga doa, itu bentuk pendekatan diri. Yang ketiga, bentuk pendekatan dirinya apa? Yaitu lebih meningkatkan kualitas ibadah, bukan kuantitas loh ya, tapi kualitas. Yang dulunya jarang melakukan sholat dengan rutin, sekarang sholat dengan rutin, itu kuantitas. Tapi ya memang harus kuantitas dilanjutkan dengan kualitas. Misalnya yang dulunya itu sholatnya cepet-cepetan, ngeten ya. Nah, sekarang lebih ditingkatkan kualitasnya, lebih mengkhusyukkan. Jadi bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih intens. Nah, bukan sholat sebagai pengguguran kewajiban, melainkan sholat sebagai bentuk media pendekatan diri dan media komunikasi seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Ngoten. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang subtema ini. Jika memang dirasa kurang memahamkan atau banyak sekali yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan kita berdiskusi lebih lanjut di kelas virtual yang telah kita sepakati sebelumnya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Saya cukupkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.